Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di podcast Noken JKN, ngobrol keren seputar JKN. Baik, sahabat Noken JKN, hari ini kita sudah kedatangan narsum dari kantor cabang Jayapura, yaitu Mbak Ira. Boleh memperkenalkan diri dulu Mbak, biar sahabat podcast Noken JKN ini bisa mengenal Mbak Ira yang sangat cantik ini. Silakan Mbak. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Irawati Lita. Saya koordinator edukasi dan penanganan pengaduan peserta di kantor cabang Jayapura. Hari ini saya menemani Mas Abdillah podcast terkait dengan apa itu BPJS 1. Mungkin gini Mbak Ira, banyak sahabat-sahabat Noken JKN yang banyak yang biasa mengalami keluhan-keluhan pada saat memanfaatkan layanan di rumah sakit itu Mbak Ira. Jadi mereka pengen tahu nih, ada nggak sih sarana untuk bagaimana menyampaikan ketika mereka mengalami kendala di rumah sakit Mbak? Oh iya, jadi Mas Abdi, saya jelaskan sedikit ya. Yang pertama, kita mengenal dulu BPJS 1. Jadi BPJS 1 itu adalah BPJS Siap Membantu. Nah, BPJS Siap Membantu ini adalah petugas BPJS yang setiap harinya akan mobile ke rumah-rumah sakit yang ada di wilayah kerjanya. Jadi kalau di kantor cabang Jayapura, untuk di dalam kota sendiri kita ada 9 rumah sakit. Jadi 9 rumah sakit itu kita mobile, baik kita kunjungi ataupun via telepon. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat Noken ada yang ingin meminta informasi atau menyampaikan pengaduan, sahabat-sahabat bisa menyampaikan lewat petugas BPJS 1, baik itu ditemui secara langsung ketika di rumah sakit ataupun menghubungi via telepon yang ada nomor-nomornya dipajang atau dipasang di beberapa titik tertentu di rumah sakit. Biasanya di UGD, di rawat jalan, ataupun di rawat inap. Oke, berarti untuk yang petugas BPJS 1 ini sudah terpasang di seluruh rumah sakit. Mungkin ciri khasnya seperti apa biar sahabat Noken JKN itu bisa mengenal tuh, oh ini loh petugas BPJS 1 gitu. Oh iya, jadi kalau petugas BPJS 1 sendiri itu pakai rompi berwarna hijau. Mungkin Mas Abdi sering atau misalnya sahabat-sahabat Noken semua kalau ke rumah sakit sering lihat petugas itu menggunakan rompi berwarna hijau. Petugas BPJS Kesehatan menggunakan rompi berwarna hijau, di belakangnya itu Mas Abdi tulisannya BPJS 1. Jadi kalau menemui atau ketemu sama mereka di rumah sakit, disapa aja, atau misalnya membutuhkan informasi atau penanganan pengaduan atau penyampaian keluhan, bisa langsung saja disampaikan di sana. Oke, berarti mungkin Mbak Ira jenis-jenis kayak keluhan atau pengaduan apa aja tuh yang bisa lewat petugas BPJS 1 Mbak? Oh iya, sebenarnya semua keluhan ya terkait penggunaan fasilitas BPJS Kesehatan atau JKN ini. Jadi misalnya kartunya nonaktif, kemudian mau tanya terkait premi, misalnya sudah lama tidak membayar iuran, kemudian mau dibayar tapi tidak tahu berapa premi yang harus dibayarkan, atau kemudian ada keluhan lain terkait jadwal dokter di rumah sakit, atau misalnya keluhan ada pembayaran biaya pelayanan kesehatan, mungkin seperti keluhan pembelian obat atau pembayaran pemeriksaan penunjang yang lain, itu silahkan boleh dilaporkan atau dikoordinasikan dengan kita. Jadi nanti petugas BPJS 1 membantu sahabat-sahabat Noken untuk memberikan solusi atau memberikan informasi apa saja terkait
keluhan-keluhan yang disampaikan. Baik Mbak Ira, mungkin sudah jelas ya sahabat Noken JKN terkait dengan misalkan sahabat Noken JKN misalkan melakukan pelayanan rumah sakit, ada kendala-kendala silakan dihubungi saja Mbak ya, untuk petugas BPJS 1. Mungkin ada nomor yang bisa dihubungi Mbak, bisa diinfokan ke peserta untuk dapat menghubungi petugas BPJS 1 yang terpasang mungkin di rumah sakit yang ada khususnya di wilayah Kota Jayapura. Oh iya, jadi kalau di kantor cabang Jayapura sendiri kita Mas Abdi ada 2 untuk petugas BPJS 1-nya, saya sendiri, Ira, dan rekan saya Mbak Fani. Jadi kalau untuk nomor telepon saya, Bapak Ibu bisa dicatat atau disimpan di HP-nya 081148202252. Oke, terima kasih. Berarti informasinya udah jelas ya. Mungkin Mbak Ira, keluhan yang paling banyak, mungkin pengaduan yang paling banyak ketika dari peserta itu apa-apa aja sih Mbak? Mungkin yang paling banyak? Sebenarnya kalau untuk beberapa rumah sakit di Kota Jayapura, untuk keluhan yang terbanyak itu biasanya kartu non-aktif, kemudian pembayaran premi, dan beberapa keluhan pembayaran di rumah sakit. Jadi kayak iur biaya gitu yang seharusnya tidak menjadi tanggungan pasien, tapi dibebankan kepada pasien. Tapi kita bantu memberikan solusi sambil menyelesaikan pengaduan-pengaduan yang masuk. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk yang keluhan-keluhannya seperti tadi ya, mungkin sahabat podcast Noken juga ingin bertanya nih terkait dengan benar nggak sih Mbak yang keluhan masyarakat tuh pelayanan di rumah sakit itu biasa pakai BPJS itu cuma 3 hari ya katanya Mbak ya, benar nggak sih isu-isu itu? Oh, kalau itu sebenarnya enggak ya, karena setelah kita telusuri, jadi petugas BPJS 1 ini selain memberikan informasi dan menangani pengaduan, kita juga melaksanakan customer visit di rumah sakit. Jadi memang kita mengunjungi pasien-pasien yang sedang rawat inap di rumah sakit, sambil kita mengecek apakah benar keluhan-keluhan pasien yang merasa bahwa setelah 3 hari dirawat itu harus dipulangkan dari rumah sakit. Sebenarnya memang kalau di lapangan banyak pasien kok yang dirawat itu lebih dari 3 hari. Jadi tidak serta-merta 3 hari langsung dipulangkan, kecuali memang kondisi pasien itu dalam keadaan yang sudah memungkinkan untuk pulang. Itu tentunya dari dokter penanggung jawab akan diinstruksikan untuk pulang, karena memang wewenang untuk memulangkan peserta dan menyatakan bahwa peserta itu sudah boleh pulang itu adalah wewenang dokter penanggung jawab pasien, yang artinya kalaupun memang sudah boleh pulang secara medis, dokternya akan bertanggung jawab bahwa memang pasiennya sudah boleh pulang dan menjalani perawatan rawat jalan. Jadi intinya tuh Mas Abdi, tidak benar kalau dikatakan rawat inap BPJS Kesehatan itu hanya 3 hari, karena memang banyak juga pasien dirawat lebih dari 3 hari. Oke, berarti sahabat Noken JKN tidak benar ya kalau menggunakan BPJS Kesehatan itu hanya dimaksimalkan sampai dengan 3 hari. Jadi semua berdasarkan hasil dari pemeriksaan dari dokter penanggung jawab. Jika penanganannya lebih daripada atau perawatan lebih dari 3 hari, maka akan dirawat sampai dengan pasien itu sembuh baru pulang ya. Kalau misalkan tadi pasien sudah dirasa bisa pulang, walaupun belum cukup sampai 3 hari, pasien akan pulang ya. Semua berdasarkan dari dokter Pak ya? Iya, dokter dan indikasi medis pasiennya. Oke, mungkin selanjutnya Mbak Ira nih, banyaknya pertanyaan-pertanyaan nih dari peserta juga ya, peserta JKN mungkin terkait dengan terkait dengan apakah obat-obatan di rumah sakit itu semuanya dijamin sama BPJS Kesehatan atau gimana ketentuannya gitu, karena banyak yang peserta itu ketika menggunakan kartu JKN itu ada yang biasa disuruh beli obat di luar, itu seperti apa Mbak ketentuannya? Oh iya, jadi ini Mas Abdi dan sahabat-sahabat Noken, jadi memang untuk penggunaan obat di rumah sakit itu sebenarnya ada acuannya, yaitu formularium nasional. Nah, ketika dokter memberikan resep
kepada pasien resep obat itu sebenarnya diharapkan sesuai dengan yang ada pada formularium nasional. Namun apabila obat yang diresepkan itu tidak ada substansinya di formularium nasional, maka seharusnya rumah sakit bertanggung jawab untuk menyediakan obat tersebut gitu. Jadi memang kalau bahasa singkatnya sih memang untuk semua obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien pada saat dirawat itu memang menjadi tanggungan rumah sakit, seperti itu Mas Abdi. Oke, Mbak Ira, terkait dengan mungkin tadi pengaduan untuk yang keluhan-keluhan peserta pada saat di rumah sakit, mungkin ada nggak sih kanal-kanal untuk layanan pengaduan lain yang bisa diinformasikan ke Sobat JKN biar Sobat JKN tahu gitu? Oke, untuk kanal layanan pengaduan itu yang pertama tadi nomor BPJS 1 yang sudah dipasang di titik-titik yang ada di rumah sakit. Kemudian yang kedua itu boleh menyampaikan pengaduan melalui aplikasi mobile JKN. Jadi di aplikasi mobile JKN itu Mas Abdi ada fitur pengaduan peserta. Jadi peserta bisa memasukkan pengaduan melalui aplikasi mobile JKN. Nah, yang ketiga itu peserta boleh menyampaikan pengaduan langsung ke kantor cabang. Jadi di kantor cabang itu kita punya loket pengaduan. Jadi Bapak Ibu bisa meminta informasi ataupun menyampaikan pengaduan di loket tersebut di kantor cabang Jayapura. Nah, kemudian kami juga punya BPJS keliling. Jadi itu mobil yang akan keliling di instansi-instansi ataupun di fasilitas-fasilitas kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan mobil tersebut sedang berkeliling kemudian melayani peserta, itu bisa juga disampaikan keluhannya di situ Mas Abdi. Oke, berarti banyak banget ya kanal-kanal yang bisa diakses baik secara online maupun secara offline juga ya. Ada juga kayak yang disampaikan tadi mobil MCS yang jemput bola itu ya. Iya. Oke, mungkin izin bertanya lagi ya Mbak Ira, boleh ya? Boleh. Gak apa-apa kan, boleh. Iya, silahkan. Mungkin ini Mbak Ira terkait dengan tadi BPJS 1 ya, peserta itu tahu nggak sih, banyak yang udah paham nggak sih Mbak Ira terkait dengan alur pelayanan mulai dari FKTP? Kebanyakan mereka tuh pelayan rumah sakit karena memang APS atau gimana sih Mbak? Ya, jadi sahabat-sahabat Noken apabila ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka sebelumnya pasien harus berobat melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, fasilitas tingkat pertama itu tempat pasien terdaftar, bisa di puskesmas, bisa di dokter keluarga atau klinik. Jadi untuk pasien-pasien dapat melihat di kartu BPJS-nya itu nanti kelihatan di mana tempat fasilitas kesehatannya terdaftar. Nah, kemudian apabila berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama akan diperiksa terlebih dahulu oleh tenaga medis atau dokter yang ada di FKTP. Kemudian apabila membutuhkan rujukan atau butuh untuk diperiksa lebih lanjut di dokter spesialis di rumah sakit, maka dengan sendirinya dokter di FKTP akan membuatkan rujukan. Jadi Mas Abdi, rujukan itu tidak boleh diminta ya. Jadi jangan pasien-pasien atau Bapak Ibu datang ke FKTP langsung, "Dok, saya mau dirujuk ke sini," gitu. Jadi harus diperiksa terlebih dahulu oleh dokter umum yang ada di FKTP untuk selanjutnya dirujuk ke rumah sakit. Oke, berarti semua harus berdasar atau sesuai dengan indikasi medis ya. Berarti kalau misalkan dari FKTP itu dokternya masih mampu menangani, berarti di FKTP aja dulu ya. Kalau misalkan yang berhubungan tidak mampu ditangani dan berhubungan sama spesialis, baru dirujuk ke rumah sakit yang ada dokternya. Akan dirujuk ke rumah sakit begitu. Mbak Ira, mungkin tanya-tanya dikit sih pengalamannya terkait dengan petugas BPJS 1 nih. Mungkin pelayanan yang di luar dari jam kerja biasa ada juga nggak sih Mbak? Layani kayak misalkan ada, kan nomornya kan udah terlanjur kepasang nih di seluruh rumah sakit, terpampang dengan jelas kalau ini artis BPJS Kesehatan, yaitu petugas BPJS 1. Itu seperti apa? Ada yang biasa hubungi di hari-hari libur nggak Mbak? Oh iya, kalau
dihubungi peserta atau pasien di luar jam kerja itu banyak ya Mas Abdi. Jadi memang kami petugas BPJS 1 berusaha semaksimal mungkin untuk langsung membalas keluhan atau permintaan informasi dari peserta. Kalau malam kemudian kami belum tidur, mungkin kami akan balas keluhannya, atau mungkin di telepon yang memang Sito itu akan segera kami bantu untuk penanganannya. Di hari libur pun sama, karena memang kami juga mengerti bahwa sakit itu nggak akan ada yang tahu kapan ya, mau malam atau mau hari libur. Yang penting kami berusaha sebisa mungkin untuk membantu pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan dan terkendala dengan BPJS Kesehatan. Oke, berarti luar biasa ya, sangat luar biasa nih. Loyalitas tanpa batas, walaupun di hari libur juga duta-duta BPJS Kesehatan juga tetap memberikan pelayanan kepada peserta JKN ya, sangat luar biasa. Baik Mbak Ira, mungkin ada yang ingin saya tanyakan lagi ya. Mungkin kalau misalkan kalau peserta ingin berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tuh, biar nggak harus nunggu-nunggu, itu ada nggak sih yang lebih mudah gitu Mbak? Oh iya, jadi Mas Abdi, kalau untuk berobat di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan pasien punya aplikasi mobile JKN, itu bisa mengambil antrian online lewat aplikasi mobile JKN. Jadi kalau misalnya peserta sudah dapat surat rujukan dari FKTP, maka nanti apabila ingin berobat ke rumah sakit dapat mengambil antrian online di aplikasi mobile JKN. Oke, berarti semua by digital semua, yang nggak ada berkas-berkas lagi yang dibawa gitu kan Mbak Ira? Benar. Jadi kalau mengambil antrian lewat aplikasi mobile JKN, Bapak Ibu nggak perlu terlalu lama menunggu di rumah sakit, jadi nggak mesti harus datang pagi-pagi ke rumah sakit. Baik Mbak Ira, berarti sangat luar biasa ya terkait dengan antrian online pada aplikasi mobile JKN tadi ya, mempermudah gitu tanpa harus menunggu lama. Jadi jangan lupa untuk dimanfaatkan dan segera download aplikasi mobile JKN. Ya, jadi Bapak Ibu gunakan aplikasi mobile JKN ya, karena di aplikasi mobile JKN itu banyak sekali fitur-fitur yang bisa membantu sahabat-sahabat Noken atau Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan mudah melalui aplikasi mobile JKN. Oke, banyak banget ya fiturnya di aplikasi mobile JKN. Tadi yang seperti sudah disampaikan Mbak Ira sebelumnya, bisa mengadukan layanan pengaduan juga lewat aplikasi mobile JKN. Nah, sekarang ada lagi yang namanya itu bisa ambil antrian secara online. Berarti nggak perlu capek-capek lagi, semua serba mudah ya. Bisa ubah data peserta juga ya Mbak Ira? Bisa. Jadi kalau sahabat-sahabat Noken atau Bapak Ibu semua yang ingin merubah fasilitas kesehatan, misalnya sudah berpindah tempat tinggal atau pindah daerah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur perubahan data peserta yang ada pada aplikasi mobile JKN untuk merubah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat Noken tidak perlu lagi datang ke kantor mengantri hanya untuk merubah fasilitas kesehatan. Oke, baik. Gitu Mas Abdi. Baik, terima kasih Mbak Ira. Informasi yang disampaikan hari ini sangat luar biasa dan sangat berkualitas. Yang mungkin peserta JKN juga sering kan bertanya-tanya tuh terkait dengan tadi bagaimana untuk misalkan dia ada keluhan-keluhan di rumah sakit, kanal yang bisa dia sampaikan bisa lewat apa aja ya. Kemudian nomor yang bisa dihubungi sudah ada juga, nanti kita catat di bawah sini ya sahabat podcast Noken JKN. Mungkin karena kita sudah sampai di akhir podcast untuk edisi ke-9 hari ini, mungkin Mbak Ira pengen close statement sedikit kepada sahabat Noken JKN, silakan Mbak. Jadi sahabat-sahabat Noken JKN, nanti apabila menemui kendala pada saat mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka dapat menghubungi petugas BPJS 1 yang nomornya nanti tertera di bawah, kemudian bisa via telepon atau apabila bertemu di rumah sakit bisa langsung disampaikan. Kemudian Bapak Ibu sahabat-sahabat Noken juga dapat
memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi mobile JKN sehingga lebih mudah dalam mendapatkan atau mengakses layanan kesehatan di rumah sakit seperti tadi contohnya antrian online, kemudian perubahan fasilitas kesehatan, kemudian ada juga penyampaian pengaduan dan lain-lain, itu semua bisa diakses di aplikasi mobile JKN. Baik, berarti sudah jelas ya terkait dengan bagaimana misalkan ada pengaduan di rumah sakit, sudah ada kanalnya, siapa aja petugas yang bisa dihubungi. Baik, sahabat podcast Noken JKN, edisi kita untuk yang podcast edisi 9 hari ini kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat menjadi update bagi sahabat podcast Noken JKN. Sampai ketemu lagi untuk edisi podcast Noken JKN berikutnya. Terima kasih.